Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu asrofil minal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, budi syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini, kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua ini berjalan di dalam keimanan. Pada malam hari ini, malam Senin. Malam Senin ini menguji di dalam perjalanan umat manusia tentang keimanannya. Bila umat manusianya di dalam pengawasan pada malam hari ini bisa hadir, berarti memiliki keyakinan, memiliki keimanan. Bila umat manusianya tidak bisa menghadiri tentang pada malam hari ini, berarti umat manusianya itu imannya sedang lemah, imannya sedang surut, keyakinannya sedang lemah. Pada malam hari ini temanya, judulnya yaitu adalah imanmu. Imanmu itu iman umat manusia. Karena yang memiliki iman, memiliki keyakinan itu adalah umat manusia. Temanya, judulnya yaitu imanmu, itu sudah tercantum di dalam kitab Nurjati dan kitab Insan Hamil dan kitab Pancorep Sejatine Urip. Alif jarei ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Hanya nama ada ing rasa ada ing diri umat manusia. Lalu mim jaberma itu maknanya Muhammad. Nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Mim pasemu itu maknanya barokah. Kita semua ini dalam keadaan barokah. Kita semua ini, para jamaah ini udah memiliki barokah. Barokah apa itu para jamaah? Hidup. Alhamdulillah, jawabannya hidup. Lalu
barokah apa lagi? Kesehatan umat manusia. Ada kesehatan, ada yang lain. Karena barokah-barokah itu banyak contohnya. Karena umat manusianya itu barokah hidup, berarti alhamdulillah. Barokah kewarasan, alhamdulillah. Barokah rezeki juga alhamdulillah. Barokah keselamatan, alhamdulillah. Karena kita semua ini dalam keadaan barokah. Kalau udah waras, sehat, jaya mulia, itu berarti memiliki barokah tentang jasmani. Kalau barokah tentang keimanan, keyakinan, pedoman, pendirian, itu barokah kelawan hati, kelawan pikiran. Itu adanya ing dalam hati, ing dalam pikiran. Karena temanya, judulnya itu adalah imanmu. Bila umat manusianya memiliki iman, berarti syukur alhamdulillah. Karena temanya, judulnya imanmu, kata sambungnya itu adalah alhamdulillah. Kalau ditafsir itu maknanya alhamdulillah itu adalah segala puji bagi Allah. Tapi kalau di kitab saya, di kitab Pancorep Sejatine Urip, kitab Insan Hamil dan kitab Nur Jati, itu lain lagi. Karena maknanya alhamdulillah segala puji bagi Allah. Lah yang wajib dipuji itu adalah indirinya. Karena yang bisa mengucap tentang pujian, puji-puji itu yang diaji. Kalau umat manusia itu bisanya segala puji bagi Allah. Umat manusianya itu bisanya memujinya tentang indirinya. Karena Gusti Allah itu tidak butuh pujian. Lalu Gusti Allah itu tidak bisa memuji makhluk-makhluknya. Karena sifatnya Gusti Allah itu Rahman dan Rahim. Semuanya yang baik dirahimi semua, yang buruk dirahimi semua. Lalu ciptaannya Rahman itu yang membentuk makhluk. Semua makhluk namanya ciptaan Gusti Allah, semua dirahmani semua, diciptakan semua. Umat manusia diciptakan, satu hewan diciptakan, tumbuh-tumbuhan diciptakan. Lalu makhluk semasa jin, semasa malaikat diciptakan. Lalu nirwahimi, mengasihi, menyayangi, itu dikasih, disayangi semua. Tidak ada pilih kasih. Tentang umat manusia yang baik dikasihi, yang buruk dikasihi. Karena Sang Pencipta itu yang maha adil, maha agung, maha mulia, maha besar. Karena bisa adil itu karena Rahman Rahim, bisa mulia karena Rahman Rahim, bisa yang maha agung, maha besar itu karena Rahman Rahim. Bila Gusti Allahnya tidak bisa Rahman dan Rahim, entar mana keadilan Gusti Allah, mana kebesaran Gusti Allah, mana kemuliaan Gusti Allah, mana kebesaran, keagungan, keadilan dan kemuliaan. Entar tidak ada. Kalau tidak ada Rahman dan Rahim. Kalau di makna kitab saya yaitu alhamdulillah. Alif jabar a ing atasi Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti. Urusan hablum minallah Gusti, urusan hablum minanas Gusti, tidak ada yang lain. Walaupun titelnya itu seorang nabi, tidak bisa mengatasi urusan hablum minallah, tidak bisa mengatasi urusan hablum minanas, tidak bisa mengatasi. Lalu lam mati,
Gusti Allah gawe dalan hajabar harokat perbuatan umat manusia. Umat manusianya itu oleh Gusti Allah udah dikasih jalan tentang perbuatan umat manusia. Tentang perbuatan umat manusianya itu Gusti Allah telah menunjukkan terhadap seorang nabi. Di dalam memati Gusti Allah gawe Muhammad. Gusti Allah gawe Muhammad itu seorang nabi, seorang utusan. Cuman kebanyakan orangnya itu salah kaprah semua. Sebenarnya segala sesuatu itu, permohonan segala sesuatu itu terhadap Sang Pencipta, terhadap Gusti Allah, terhadap Tuhannya. Memintanya barokah, mintanya biidnillah, kalau ridho Gusti Allah, kelawan ridho Gusti Allah. Cuman umat manusianya di dalam lamati Gusti Allah gawe dalan hajat harokat perbuatan umat manusia mimati Gusti Allah gawe Muhammad. Seluruh umat manusia khususnya orang Islam memintahnya, permohonannya, mendapatkannya syafaat Nabi. Nabinya saja memintahnya ridho-ridho dari Gusti Allah. Cuman kebanyakan orang umat manusia khususnya orang Islam itu salah kaprahnya seperti itu. Kok seorang umat manusia dimintai syafaat Nabi manusia atau tidak para jamaah? Manusia. Syafaat itu maknanya permohonan. Nabi bermohon terhadap Sang Pencipta, terhadap Gusti Allah, terhadap Gusti ini minta ridho dari Gusti Allah. Sebenarnya umat manusianya itu udah tahu bahwa lamati itu Gusti Allah gawe dalan hajabar harokat perbuatan umat manusia mimati Gusti Allah gawe Muhammad. Nabi Muhammad itu seorang makhluk. Kok kenapa umat manusianya seluruh orang Islam kebanyakannya memintahnya syafaat Nabi? Berarti Gusti Allah itu dinomorduakan. Memintanya syafaat Nabi, bukan memintanya ridho dari Gusti Allah. Sebenarnya umat manusia di dalam dunia ini khususnya orang Islam memintanya biidnillah, kelawan ridho Gusti Allah, kelawan keridoan dari Gusti Allah, bukan menginginkan syafaat Nabi. Lalu dilanjutkan dengan dal pasaitu ing dalam pendirian. Ing dalam pendirian umat manusia itu adanya ing dalam hati, ing dalam pikiran. Sebenarnya umat manusia itu memiliki pendirian, memiliki hati, memiliki pikiran. Umat manusianya itu sebenarnya di dalam pendirian umat manusia itu tahu bahwa Nabi itu seorang makhluk. Nabi itu ciptaan Gusti Allah. Kok kenapa umat manusianya khususnya orang Islam meminta-mintanya syafaat dari Nabi? Berarti orang Islam itu secara tidak langsung memperduakan Tuhan, memperduakan Gusti Allah, memperduakan Sang Pencipta. Berarti Gusti Allahnya itu dinomorduakan, yang diutamakan itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena seluruh umat manusia khususnya orang Islam mengharapkannya syafaat Nabi, bukan mengharapkannya ridho-ridho dari Gusti Allah, bukan mengharapkannya biidnillah, kelawan ridho Gusti Allah, mengharapkannya
semuanya khususnya orang Islam syafaat Nabi, yang saya membingungkan. Padahal umat manusianya itu udah mengetahui tentang perjalanan umat manusia, perjalanan Sang Pencipta, bahwa seorang makhluk itu tidak bisa mengatasi tentang perbuatan orang, bahwa seorang makhluk itu tidak bisa menilai tentang perbuatan orang, karena di dalam perjalanan umat manusia, di dalam alif jarei ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama ada ing rasa ada ing diri umat manusia. Lalu dilanjutkan dengan mim jaberma, maknanya Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu manusia atau tidak berjamaah? Dipastikan manusia. Nabi Muhammad itu memiliki rasa atau tidak berjamaah? Dipastikan memiliki rasa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu merasa diciptakan oleh Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad itu seorang makhluk dan seorang diciptakan oleh Gusti Allah. Kita itu berjalan di dalam perjalanan. Karena umat manusianya itu berjalan itu kelawan petunjuk. Karena nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan bahwa seorang nabi namanya Muhammad itu seorang makhluk yang bisa menentukan baik buruk, yang bisa menentukan tentang mengatasi urusan hablum minallah atau hablum minannas. Itu adalah Gusti, bukan seorang makhluk, bukan seorang nabi, bukan seorang namanya Nabi Muhammad SAW. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini semuanya itu ada petunjuk-petunjuknya. Makhluk petunjuknya ini, Gusti Allah petunjuknya ini. Karena Gusti Allah juga ada jalur-jalurnya. Karena di dalam feja berfa maknanya jalur. Gusti Allah itu udah mengasih jalur tentang perjalanan umat manusia, tentang perjalanan Gusti Allah. Di dalam perjalanan Gusti Allah udah mengasih tahu tentang perjalanan makhluk namanya manusia. Manusia itu hanya sekedar di dalam lam jaberla maknanya jalan, lam tajid ing perjalanan jalan. Manusia itu di dalam dunia ini hanya sekedar menjalankan saja. Jangan menghitung tentang perjalanan orang, tentang perjalanan dirinya. Karena udah ada hakiki, hak yang pasti, yaitu Gusti Allah, yang tentang menghitung tentang perjalanan orang, perbuatan orang, itu Gusti Allah yang menghitung, yang membici, bukan umat manusia. Contohnya para jamaah atau saya, apakah bisa tentang menghitung tentang perbuatan orang? Tidak bisa. Apa umat manusia tentang menghitung tentang ibadah orang? Tidak bisa. Yang bisa itu adalah hakiki, yang pasti haknya Gusti, itu adalah Gusti Allah. Kalau umat manusianya itu memiliki iman, dipastikan umat manusianya itu yang dipegang adalah kitab. Kitabnya itu Al-Quran. Kitab itu adab umat manusia. Lalu Al-Quran, orang Islam itu dipastikan kalau ditanya,
orang Islam itu pegangannya apa? Pasti Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu pasti ada petunjuk. Di dalam petunjuk itu pasti ada tolak ukur. Jadi umat manusianya itu bila memiliki iman, pasti umat manusianya itu yang pertama kali yang dipegang itu adalah barangnya. Barangnya itu adalah iman, takwa, tawakal. Iman itu meyakini, takwa itu menjalankan perintah-perintah. Ketekunan, takwa, iman, takwa, tawakal. Itu tawakal itu di dalam ketekunan menjalankan perintah-perintah. Bila umat manusianya udah berjalan, barangnya udah dipegang, berarti umat manusia itu tentang kitab, tentang Al-Quran itu bisa tahu. Kalau Al-Quran itu pegangan umat manusia, khususnya orang Islam, benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah umat manusianya bisa memegang kitab Al-Quran. Khususnya orang Islam memegangnya kitab Al-Quran. Tapi di dalam Al-Quran itu pasti ada petunjuk. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada petunjuk, berarti Al-Qurannya itu belum, nggak ada tulisan. Di dalam Al-Quran itu kebanyakan orang, Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu ucapan Gusti Allah. Kebanyakan orang. Tapi kalau di kitab saya, Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu hanya sekedar kitab, hanya sekedar tulisan. Karena Al-Quran itu turun ke bumi itu blojodan. Belum ada sandangan, belum ada harokat, belum ada makna. Yang menyandangnya, mengharokati, yang memaknani itu adalah seorang sahabat dan seorang nabi. Nabinya Muhammad dan sahabatnya. Kalau kalamullah, ucapan Gusti Allah, entar kalau Al-Qur'annya dibuka, contohnya Al-Qur'annya dibuka, lalu ada tulisannya, apakah Al-Qur'an itu bisa berbicara? Tidak. Apakah Al-Qur'an itu bisa berbunyi? Tidak. Contohnya Alhamdulillah. Contohnya Alhamdulillah. Berarti umat manusianya itu membacanya di dalam Al-Quran itu Alhamdulillah. Kalau dilangsungkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya kalau ditafsirkan dalam tafsir itu segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam semesta. Kalau di kitab saya itu bukan kalamullah, kalau Al-Quran. Saya contohkan, kalau Al-Qurannya dibuka, lalu yang membaca itu umat manusia atau tidak para jamaah? Umat manusia. Suaranya apakah Gusti Allah, apa umat manusia para jamaah? Umat manusia. Kalau Gusti Allah itu ucapannya, bila kalamullah Al-Quran itu ucapan Gusti Allah, kok kenapa yang berbunyi itu diri umat manusianya? Kalau Al-Quran itu kalamullah ucapan Gusti Allah, Al-Quran itu dibuka, lalu pertama kali yang dibuka itu Alhamdulillahirabbil alamin, entar itu ada suara tanpa rupa, berarti Gusti Allah. Itu yang mengucap itu umat manusia. Berarti itu bukan kalamullah. Berarti Quran itu pegangan umat manusia, petunjuk umat manusia, tolak ukur umat manusia, bukan ucapan Gusti Allah. Saya contohkan Alhamdulillahirabbil alamin
saya setugel aja separuh, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Umat manusianya itu muji itu yang diaji. Muji yang diaji itu ada indirinya, bukan ada indiri Gusti Allah. Yang wajib dipuji, yang wajib diaji itu ada indirinya. Kalau Gusti Allah itu tidak butuh pujian, tidak butuh diaji. Karena Gusti Allah itu udah serba maha segala-galanya. Karena di dalam non pasenu ing petunjuke ing saking Gustine, Gusti Allah telah menunjukkan terhadap seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya bahwa sayalah yang mengatasi urusan hablum minallah atau hablum minanas, bukan makhluk-makhluknya, bukan seorang nabi, bukan seorang alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam yang mengatasi segala sesuatu tentang perbuatan, tentang ibadah. Itu adalah Gusti Allah, bukan umat manusia. Saya contohkan seorang alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam. Apakah bisa mengatasi tentang perbuatan umat manusia, atau kaumnya, atau umatnya, atau pengikutnya para jamaah? Dipastikan tidak. Mengatasi perbuatan dirinya saja dipastikan tidak bisa. Itu udah hakiki yang pasti. Umat manusia itu tidak bisa mengatasi tentang perbuatan dirinya saja tidak bisa diatasi, kok menilai perbuatan orang? Benar atau tidak para jamaah? Benar. Jadi kita ini jangan salah paham, jangan gagal paham. Kitab saya ini hanya meluruskan yang sebenarnya ini. Umat manusia di dalam dunia ini, khususnya orang Islam, janganlah mengharapkan tentang syafaat dari Nabi. Karena yang diharapkan umat manusia sebenarnya biidnillah kelawan ridho Gusti Allah, kelawan ridhoan dengan Gusti Allah. Nabinya saja memintanya terhadap Gusti Allah. Kok kenapa kitanya sebagai umatnya, pengikutnya memintanya syafaat dari Nabi? Berarti kita ini di dalam kesesatan. Bila menduakan Tuhan, berarti hukum Islamnya apa para jamaah? Ada murtad, sesat, musyrik. Kan udah jelas, udah gamblang. Kok zaman sekarang banyak yang memuji, yang memuja bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa menolong. Itu yang salah kaprahnya. Yang bisa menolong tentang besok itu tergantung perbuatan umat manusianya di dalam dunia. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini yang bisa bergerak, yang bisa berbuat. Kalau antar besok itu hanya tinggal menunggu balasan atau imbalan. Karena di dalam kitab saya, ketiga kitab saya, yaitu kitab Panjurep Sejati Nurib, kitab Insan Hamil, dan kitab Nurjati, tergantung ing kawitannya perbuatan ing alam dunianya, antar pembalasan ing alam kuburnya, atas perbuatan ing alam dunianya. Nabi masih hidup atau tidak para jamaah? Kan udah mati. Di masih hidup, di masa hidup, apakah umat manusianya itu, contohnya Nabi, apakah bisa menolong tentang umatnya, tentang perbuatannya para jamaah? Tidak. Dipastikan tidak. Menolong perbuatan dirinya saja bingung, apalagi menolong
seluruh umatnya yang ada di dalam dunia. Di dalam dunia ini jutaan orang, berjuta-juta. Di dalam Indonesia saja berapa ratus juta orang Islam. Itu di KTP. Tapi kalau aslinya nggak tahu. Karena yang tahu itu di dalam Jabar Fa maknanya jalur. Tergantung jalurnya itu mengambilnya dari mana. Apakah dari hati dan pikiran, apakah jalurnya itu dari perbuatan. Karena di dalam perbuatan pasti ada hati dan pikiran. Di dalam hati dan pikiran pasti ada perbuatan. Itu adanya di mana para jamaah? Ya adanya di dalam dunia lah. Ya kalau umat manusia bisa bergerak, bisa berbuat, adanya di dalam dunia. Kalau udah mati, menunggu balasan, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat, tidak bisa bermohon. Karena kalau orang udah mati, itu amal ibadahnya udah terputus. Hanya menunggu balasan dan imbalan atas perbuatan ini alam dunianya. Jadi kita semua ini temanya yaitu adalah imanmu. Iman itu umat manusia harus memiliki iman, memiliki keyakinan, memiliki pedoman, memiliki pendirian. Segala sesuatu umat manusia bila udah dimiliki iman, takwa, tawakal, iman, keyakinan, pendirian punya, lalu tentang perjalanan dalam ketekunan punya. Berarti umat manusianya itu entar memiliki di dalam mempasemu, maknanya barokah. Umat manusianya itu dipastikan memiliki barokah. Karena di dalam mempasemu itu maknanya barokah. Nah, barokah yang paling tertinggi itu adanya di mana para jamaah? Kan bingung para jamaah ini. Ada hidup. Jadi barokah yang paling tertinggi itu adalah kelawan ridho Gusti Allah. Kelawan keridoan. Bila tidak diridhoi, mana ada barokah? Benar tidak para jamaah? Wah, para jamaah ini ngebleng. Ngeblengnya karena ceramahnya terlalu tegas, ceramahnya yang disudutkan terus Nabi Muhammad dan orang Islam. Padahal saya ini bukan menyudutkan, padahal saya ini meluruskan yang sebenar-benarnya. Nabi Muhammad SAW ini udah mati, apakah bisa menolong? Tidak. Yang bisa menolong itu adalah dirinya. Segala sesuatu yang bisa menolong itu dirinya. Bukan agamanya, bukan kitabnya, bukan nabinya. Benar ada tidak para jamaah? Bila benar, saya mau bertanya. Sebabnya apa? Jawabannya benar. Bukan kitabnya, bukan nabinya, bukan agamanya para jamaah. Jawabannya kurang jelas, terlalu buru-buru. Yang berbuat itu dirinya sendiri, bukan kitab, bukan nabi. Lalu satu lagi, bukan agama. Kalau agama itu hanya sebuah simbol, hanya sebuah tulisan. Kalau nabi itu sebuah simbol buat tuntunan umat manusia. Lalu kitab, contohnya kitab Al-Quran, kitab Zabur, Taurat, Injil, itu hanya sebuah simbol, hanya sebuah petunjuk, tuntunan, atau tolak ukur pegangan umat manusia. Jadi yang bisa menolong itu, yang bisa berbuat itu dipastikan umat manusianya. Waktu sekarang nabinya kan udah mati.
berarti tidak bisa menolong untuk umatnya. Di masa hidup Nabi juga tidak bisa menolong umatnya bila jauh. Tapi kalau dekat bisa. Tapi kalau jauh tidak bisa. Contohnya, Nabi ada di Timur Tengah, di Mekah atau Madinah. Lah yang minta tolongnya di Indonesia. Nabi Muhammad, saya tolong, minta bantuan. Mana mungkin bisa? Yang bisa dipastikan Gusti Allah. Gusti Allah juga tergantung umat manusianya. Mau berubah atau tidak, mau bergerak atau tidak. Bila umat manusianya bergerak, lalu bermohon, dipastikan bisa. Kalau tidak bisa bergerak, tidak bisa bermohon, mana mungkin ada perubahan. Jadi kita semua ini di dalam imanmu. Imanmu itu alif jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Hanya nama ada ing rasa. Rasa ada ing diri umat manusia. Gusti Allah itu adanya ing rasa. Mim jaberma maknanya Muhammad. Nabi Muhammad itu rasa diciptakan oleh Gusti Allah, tidak para jamaah? Dipastikan rasa diciptakan oleh Gusti Allah. Lalu nun mati, Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan terhadap seluruh umat manusia di dalam mim pasemu, maknanya barokah. Berarti Gusti Allah seluruh umat manusia di dalam dunia ini udah ditunjukkan bahwa tentang barokah itu yang berkuasa itu adalah Gusti Allah. Karena di dalam non jareni ing kekuasaan ing saking Gustine. Berarti yang berkuasa di dalam tentang barokah itu Gusti Allah, bukan seorang nabi, bukan seorang para alim ulama, kiai, ustadz, atau bos-bos, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam. Jadi kita semua ini berjalan di dalam petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan terhadap umat manusia seluruh dunia bahwa yang bisa mengatur tentang bab rezeki, bab barokah, bab tingkah laku perilaku, bab perbuatan umat manusia itu adalah Gusti. Karena di dalam non pasenu ing petunjuk ing saking Gustine, Gusti Allah telah menunjukkan tentang kekuasaannya di dalam non jareni ing kekuasaan ing saking Gustine. Gusti Allah telah menunjukkan tentang ing satuhune pangeran kang berhak di dalam ainin ing satuhune pangeran kang berhak yang hakiki yang pasti itu adalah Gusti, bukan umat manusia, bukan seorang nabi, bukan seorang para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam. Yang menunjukkan tentang kuasaannya itu adalah Gusti semua, tidak ada yang lain. Karena di dalam nun pasenu ing petunjuk ing saking Gustine, Gusti Allah telah menunjukkan bila ada waktu-waktunya tentang perbuatan umat manusia. Waktunya ini hampir jam 10 udah menunjukkan ini waktunya berhenti. Saya persilakan bila ada yang mau bertanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasa saya, Gusto itu malah segalanya yang mengatasi al-Nawa kasunana Gusto. Tapi kok kenapa enggak segalanya
Itu bahasa Pak Ustaz. Itu penjelasannya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah ini mempertanyakan tentang segala sesuatu Gusti Allah yang mengatasi semua. Kok kenapa Gusti Allah mengasih utusan? Itu pertanyaannya bagus sekali. Karena sesepuh yang bertanya jadi dalam. Kalau sepuh itu kan tua. Jadi umat manusianya tentang kok kenapa Gusti Allah itu bisa mengatasi tentang urusan hablum minallah atau hablum minannas. Kok kenapa mengasih utusan? Karena di dalam kitab Panjorep Sejatine Urip, Gusti Allah itu menciptakan makhluk namanya Nabi Adam alaihi salam. Karena yang pertama kali bahan dari Nabi Adam alaihi salam, yaitu Gusti Allah itu menciptakan makhluk itu mencari bahan apa yang pas untuk makhluk. Di dalam kitab Panjorep Sejatine Urip itu Gusti Allah itu memegang sebuah nur untuk menciptakan makhluk namanya manusia. Tapi nur itu tidak jadi dibuat makhluk namanya manusia. Lalu mengambil inti cahaya. Inti cahaya ini jadilah seorang malaikat. Lalu Gusti Allah itu menginginkan makhluk namanya manusia. Lalu mengambil inti api. Jadilah sebangsa jin atau makhluk jin. Lalu Gusti Allah itu mengambil lagi tentang inti tanah. Ingin menciptakan makhluk namanya manusia. Lalu ciptaan itu enggak jadi lagi. Lalu Gusti Allah itu menyatukan tentang inti nur dan inti tanah. Enggak jadi lagi. Lalu digabung lagi dengan inti nur, enggak jadi lagi. Lalu digabung dengan inti api, keempat inti itu dijadikan satu, jadilah makhluk namanya manusia. Lalu umat manusia itu terbentuk di dalam wujud namanya Nabi Adam alaihi salam. Di dalam wujud Nabi Adam alaihi salam itu berjalan lama, gak tahu berapa tahun atau abad, gak tahu, tapi penjelasan di dalam kitab saya lama. Lalu Nabi Adam alaihissalam itu bermohon terhadap Gusti Allah, ingin mencari pendamping, ingin teman. Lalu Gusti Allah itu dikabulkan Nabi Adam itu permohonannya. Hai Adam, aku kabulkan permohonanmu. Aku ciptakan pendampingmu, yaitu dari keinginanmu dan nafsumu. Lalu dengan inti tanah. Lalu terciptalah umat manusianya itu bentuk wujud seorang wanita, yaitu Siti Hawa. Cuman Gusti Allah itu berpesan terhadap Nabi Adam dan Siti Hawa. Hai Adam, hai Hawa, aku berpesan kepada kamu, janganlah mendekati nafsu. Tapi namanya manusia di dalam surgawi itu, bila yang dilarang namanya manusia itu penasaran. Lalu Gusti Allah itu
mengawasi tentang perbuatan Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu Nabi Adam dan Siti Hawa itu mau melakukan nafsu. Lalu Gusti Allah itu menghentak, "Hai Adam, janganlah melakukan nafsu di tempat ini, di tempat surgawi." Di dalam hentakan itu Nabi Adam terengah di dalam tenggorokan. Lalu timbullah memanik. Lalu Siti Hawa itu terhentak di dalam dada, timbullah buah dada. Berarti Gusti Allah itu menciptakan makhluk namanya manusia. Di dalam kesempurnaan umat manusia itu di dalam kekurangan-kekurangan. Karena Nabi Adam alaihissalam itu terbentuk, Siti Hawa dan Nabi Adam itu belum sempurna. Karena di dalam surgawi itu Nabi Adam dan Siti Hawa itu belum memakan sedikit pun, belum minum sedikit pun, karena belum ada memanik, karena belum ada buah dada. Setelah melanggar larangan dari Gusti Allah, barulah Nabi Adam dan Siti Hawa itu disuruh turun keluar dari surgawi. Padahal Gusti Allah itu mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa itu karena udah sempurna. Kalau belum sempurna, mana mungkin dikeluarkan dari pabriknya. Contohnya sepeda motor, kalau belum komplit, mana mungkin diedarkan, dijual belikan. Tapi Nabi Adam dan Siti Hawa itu baru selesai bentuk wujudnya, sempurna semua. Lah kalau kata ulama-ulama bilangnya itu karena makan buah huldi. Itu salah kaprahnya seperti itu. Padahal timbulnya memanik, pinggulnya buah dada, itu maknanya buah huldi. Buah itu perbuatan, hul itu buah itu perbuatan, hul itu ucapan, diku dibuktikan. Jadi Gusti Allah itu membuktikan terhadap Nabi Adam, "Hai Adam, hai Hawa, kamu itu udah sempurna di dalam dunia ini. Kamu keluar dari surgawu menepati alam dunia ini." Lalu Gusti Allah itu berpesan terhadap umat manusia namanya Siti Hawa dan Nabi Adam. "Hai Adam dan hai Hawa, kamu itu aku ciptakan di dalam dunia ini. Kamu itu sebagai utusan saya. Lalu kamu itu hanya sekedar menjalankan saja dari tugas-tugasmu. Karena di dalam lam itu maknanya jalan, lam tasjid ing perjalanan jalan. Jadi seorang utusan itu hanya sekedar menjalankan saja. Bukan untuk mengatasi urusan Gusti Allah. Bukan. Seorang makhluk atau seorang utusan itu tinggal menjalankan. Jangan ikut campur urusan hablum minallah atau hablum minanas. Karena soal makanan udah disediakan oleh Gusti Allah. Soal urusan hablum minallah tentang penilaian-penilaian itu udah disediakan oleh Gusti Allah. Jadi umat manusianya itu semuanya tinggal menjalankan saja. Jamaah tadi sesebut tadi, kok kenapa Gusti Allah itu menciptakan utusan-utusan. Lalu Gusti Allah itu mengatasi segala sesuatu urusan hablum minallah atau hablum minanas. Karena takdir kodratnya umat manusianya itu hanya sekedar menjalankan saja. Karena di dalam
Lam itu maknanya jalan, lam itu ing perjalanan saja. Jadi umat manusianya itu hanya sekedar menjalankan saja. Tentang penilaian itu apa jari Gusti Allah. Kalau bahasa Cirebon, kalau bahasa nasionalnya apa kata Gusti Allah. Jadi segala sesuatu urusan hablum minallah apa jari Gusti Allah atau apa kata Gusti Allah. Jadi semuanya perjalanan manusia di dalam dunia ini semuanya yang mengatasi, yang berkuasa itu adalah Gusti Allah, bukan umat manusia tentang apapun. Karena yang berkuasa di dalam dunia ini adalah Gusti Allah, bukan umat manusia. Karena umat manusianya itu hanya sekedar menjalankan saja di dalam dunia ini. Hanya itu yang saya jawab, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Nah, di sini dijelaskan tentang syafaat Nabi. Misalkan kan kebanyakan manusia atau semua bangsa mengharapkan syafaat Nabi, sedangkan dijelaskan di sini syafaat itu adalah permohonan. Nah, pertanyaan saya, bila saya menyebut yang mengharapkan syafaat itu jangan mengharapkan syafaat Nabi, apakah boleh atau tidak? Oh, mempertanyakannya tentang permohonan mengharapkan syafaat atau tidak mengharapkan syafaat. Kalau meminta, kalau bermohon, mengucap tentang permohonannya menginginkan syafaat Nabi, menginginkan barokah dari Nabi, menginginkan pertolongan dari Nabi, berarti umat manusianya itu mendoakan Tuhan. Yang sebenarnya itu adalah umat manusianya itu permohonannya itu terhadap Gusti Allah. Kelawan biidnillah, kelawan ridho Gusti Allah. Mintanya ridho dari Gusti Allah, permohonannya terhadap Gusti Allah. Jangan permohonannya terhadap Nabi, jangan permohonannya terhadap syafaat. Nabinya saja mintanya terhadap Gusti Allah. Kok kenapa mintanya ke Nabi Muhammad? Berarti Gusti Allah itu dinomorduakan. Berarti saya ini mempertuhankan Muhammad. Berarti mempertuhankan seorang makhluk di hukum Islamnya itu adalah sesat, murtad, dan musyrik. Jadi kita semua ini pasrahkan saja terhadap Gusti Allah segala sesuatu, memintanya kelawan ridhoi Gusti Allah, jangan yang lain. Hanya itu yang saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Gusti Allah menciptakan malaikat, jin dan manusia hanya untuk beribadah, akan tetapi kebanyakan orang khususnya kaum muslim Islam ketika beribadah pasti sholat. Berarti Allah menciptakan malaikat, jin dan manusia. Kalau begitu berarti hanya untuk sholat. Nah, apakah ibadah dan sholat itu sama? Sedangkan kalau sholat 5 waktu di surat Iqtitah terpisah. Inna sholati wa nusuki terpisah. Tapi kebanyakan orang kalau ibadah pasti jurusannya sholat. Itu saja Ustaz yang ditanyakan, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi saya jawabnya intinya saja. Tentang ibadah dan tentang sholat. Kalau sholat itu isinya pulang terima saking Gusti Allah. Kalau ibadah itu bermacam-macam ragam. Kalau sholat itu cuma satu, hanya pulang terima. Tapi kalau ibadah itu banyak. Contohnya sedekah jariyah, amal jariyah. Contohnya zakat fitrah atau zakat. Contohnya membantu orang. Contohnya ada di jalan itu ada sebuah batu besar lalu diangkat lalu dipinggirkan. Itu ibadah. Jadi perbanyak ibadah itu banyak, tidak terhitung. Tapi kalau sholat itu cuma satu isinya, pulang terimanya umat manusia dengan Gusti Allah. Kalau ibadah itu umat manusia dan umat manusia. Tapi kalau sholat umat manusia dengan Gusti Allah. Tadi tentang sholat itu semuanya untuk dirinya semua. Enggak ada saya sholat untuk dirinya, enggak ada. Kalau sholat itu dipastikan untuk pribadi. Lah kalau sholat jenazah, contohnya sholat jenazah. Lah kalau sholat jenazah itu adanya kalau di kitab saya itu adanya di para alim ulama. Karena bisa adanya sholat jenazah itu semenjak Nabi Muhammad. Bila ada orang Islam yang meninggal, lalu tidak ada yang menyolati, berarti kurang baiklah lingkungan itu. Bukan salah, bukan kurang baik. Tapi kalau umat manusia melakukan di dalam fardu kifayah, menyolati orang yang meninggal, itu hukumnya baik, bagus, benar, mulia. Tapi kalau untuk sholat wajib, yaitu 5 waktu, itu untuk dirinya semua, tidak ada untuk diri orang lain. Benar ada tidak berjamaah? Dipastikan benar. Kalau sholat itu untuk pribadi. Kalau tentang ibadah itu di antara manusia dan manusia, itu untuk orang lain. Contohnya sedekah jariyah, amal jariyah, zakat fitrah atau zakat. Contohnya itu supaya gamblang dan jelas. Kalau tentang malaikat, kalau tentang jin, itu hanya Allah yang tahu. Makhluk apapun, titel apapun, tidak ada yang tahu. Malaikat itu gunanya apa, jin itu gunanya apa, nggak ada yang tahu. Saya saja belum ketemu sama malaikat. Sebangsa jin belum ketemu. Kalau nggak diizinkan oleh Gusti Allah. Tapi kalau diizinkan oleh Gusti Allah, kelawan biidnillah, kelawan ridho Gusti Allah. Gusti Allah meridhoi bahwa umat manusia itu ada yang tahu tentang sebangsa jin. Karena dikasih bacaan, dikasih kekuatan oleh Gusti. Kalau sebangsa malaikat, itu manusia siapapun tidak ada yang tahu. Karena malaikat itu khusus hanya Allah yang tahu, bukan makhluk. Kalau di dalam kitab saya, kalau sebangsa jin, manusia itu ada yang tahu, tapi beberapa orang. Tapi itu kelawan biidnillah, kelawan ridho Gusti Allah, kelawan izinnya Gusti Allah. Bila diizinkan pasti ketemu, bila tidak diizinkan pasti tidak ketemu. Siapa lagi yang mau bertanya? Bila tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan saja. Bila ada perkataan-perkataan saya yang kurang enak dan kurang pas,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya ini seorang umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa adkhilna ma'ana Muhammad wa sallim wa rajau wa barakah ta'ala wa surah al-azman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kama jalla masul dzalik ya Allah ya hayyu ya qayyum ya alim ya adim ya rabbal alamin qayyum yarzuqu man sya'a'a wa ilahi anta mahsudi wa rizqa malubi wa ghafuri amri ila Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri khalaq wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah bi illahi ta'ala wa bil karim sa'aluka al barakah wa syafa'ah wal karamah wal izadah wal ijabah wa samata fid dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.